Selamat datang di sesi pendalaman kita. Kali ini kita mau gali materi pengembangan diri nih. Sumbernya dari Anda kayaknya, dari presentasi kelompok 3 ya? Iya, betul. Itu materi yang cukup menarik. Oke, misi kita hari ini, seperti biasa, menyaring intisarinya, sama lihat ada alat bantu apa aja sih buat Anda buat pertumbuhan diri. Siap ya? Langsung aja deh. Nah, ini diawali dengan ajakan buat introspeksi. Ada analisis potensi diri. Who am I? Ini sekilas kayak kuis kepribadian gitu ya? Betul, semacam alat refleksi awal lah. Pertanyaannya simpel-simpel aja kok, kayak Anda pandai bikin rencana atau gampang ngerti sesuatu. Oh, oke. Yang agak unik itu sistem skornya. Jadi, untuk beberapa soal, justru jawaban agak cocok itu nilainya paling tinggi, 3. Oh iya, kenapa gitu ya? Mungkin idenya buat menangkap nuansa kali ya, nggak sekedar hitam putih soal diri kita. Contoh di materi itu skornya 37. Artinya katanya optimis, asik diajak gaul, percaya diri. Ya, semacam potret awal potensi Anda lah. Menarik cara nilainya. Itu jadi ngingetin saya ke alat lain di materi ini, jendela Johari. Ini konsep udah lama, tapi kayaknya masih relevan banget ya. Masih relevan banget. Jendela Johari kan dari Joseph Luft sama Harrington Ingham ya. Itu kan intinya memetakan kesadaran diri. Ada 4 kuadran. Iya, yang 4 itu. Area terbuka, yang Anda tahu, orang lain juga tahu. Terus area buta, nah ini, orang lain tahu tapi Anda nggak sadar. Wah, ini yang kadang susah diterima ya. Betul. Terus ada area tersembunyi, yang Anda tahu tapi orang lain nggak. Dan terakhir, area tidak diketahui. Ini misterius nih, dua-duanya nggak tahu. Oke, Kuncinya di komunikasi sama hubungan yang lebih baik. Tapi, ya itu tadi, ngecilin area buta, perlu berani terima masukan kan? bener juga. Kira-kira nih, buat Anda yang dengerin seberapa besar ya area terbuka Anda sekarang? Coba direnungin. Nah, dari kesadaran diri ini, materi Anda ini kayaknya ngedorong buat aksi nyata ya, langkah-langkah pengembangan diri gitu. Tepat sekali. Intinya kan nggak cuma tahu, oh saya begini, tapi benar-benar ngenalin karakter. Apa sih kelebihan saya? Apa kekurangannya? Kapasitas uniknya apa? Termasuk pengetahuan, skill, potensi, gitu. Jadi nggak cuma sifat ya, tapi kemampuan juga. Iya, dan ini nyambungnya erat ke motivasi internal, tapi juga ke skill praktis yang disebutin di materi, kayak motivasi berprestasi, kreativitas, kepemimpinan, kerjasama tim, sampai, nah ini, berani ambil risiko. Wah, lengkap juga ya. Iya, bahkan disediain semacam peta jalan lewat lembar kerja, praktis banget. Oh iya, saya lihat juga tuh. Ada lembar kerja buat identifikasi kekuatan. Contohnya kayak mudah adaptasi, atau mau belajar hal baru. Terus ada juga kelemahan, misalnya gampang nyerah, atau public speaking-nya kurang pede. Nah, itu dia. Yang saya suka ada kolom usaha perbaikan. Jadi nggak cuma identifikasi masalah, tapi mikirin solusinya. Kayak ikut kepanitiaan buat latihan adaptasi, atau cari lingkungan yang suportif, atau ya sengaja latihan bicara depan orang. Penting banget itu. Tapi bagian usaha perbaikan ini seringkali yang paling berat nggak sih? Gimana caranya biar usaha ini beneran jalan? Menurut materi ini ada tipsnya. Kuncinya sih ya konsistensi sama kemauan buat belajar terus dari prosesnya. Dan memahami kekuatan kelemahan ini jadi makin penting kalau kita lihat konteks yang lebih luas. Materi ini juga nyinggung soal era perubahan cepat kan, revolusi industri 4.0. Ah ya, benar. Zaman disrupsi katanya. Nah, disitulah konsep disruptive innovation-nya Clayton Christensen jadi relevan banget. Ini bukan sekedar inovasi biasa loh, tapi inovasi yang bisa dibilang merombak pasar. Bikin pemain lama itu kalang kabut. Contohnya jelas banget ya di Indonesia, munculnya transportasi online itu langsung mengubah peta transportasi konvensional. Itu contoh klasik. Materi Anda nyebutin ada 5 dampak disrupsi. Jadi lebih hemat biaya, kualitasnya bisa lebih baik, buka potensi pasar baru, aksesnya jadi gampang banget, dan bikin semuanya jadi lebih pinter. Tapi kata disrupsi ini sering kedengeran agak negatif ya, seolah-olah cuma menghancurkan yang lama. Apa materi ini nyinggung juga sisi positifnya peluangnya gitu buat individu kayak Anda? Secara nggak langsung iya. Kan tadi didorong buat pengembangan diri, adaptasi. Itu artinya, individu yang siap ya bisa manfaatin peluang di tengah guncangan ini. Caranya gimana tuh? Caranya, dengar berpikir out of the box.
Nah, ini bukan sekedar ide aneh atau nyeleneh ya, tapi ini pemikiran yang rasional, kritis, penuh rasa ingin tahu, berani coba-coba. Akarnya dari semangat pencerahan gitu. Jadi nggak cuma kreatif ngasal gitu ya? Bukan, perlu kombinasi kecerdasan intelektual sama emosional. Kemampuan buat ngelihat celah, terus nanya, kenapa nggak gini aja ya? Kayak contoh si Levi Strauss tuh ya. Iya, Dia lihat penambang emas kok celananya gampang robek, butuh saku yang kuat. Atau Mark Zuckerberg yang ngebayangin orang bisa nyambung semua di satu tempat. Mereka lihat ada kebutuhan atau kemungkinan yang orang lain belum lihat. tepat. Itu dia. Nah, ini tantangan menarik buat Anda. Gimana caranya Anda bisa menerapin cara pandang melihat celah ini di situasi Anda sendiri sekarang? Ada nggak ya? Oke, jadi kita udah bahas lumayan banyak nih. Apa rangkuman pentingnya buat Anda? Kita udah lihat ada alat bantu buat kenal diri, kayak tes Who Am I, jendela Johari, terus analisis SWOT pribadi lewat lembar kerja tadi. Ya, itu bagian kesadaran dirinya ya. Terus, pentingnya pengembangan diri terus-menerus, dan perlunya kita berpikir beda, out of the box tadi, biar adaptif di dunia yang, ya ampun, berubahnya cepat banget gara-gara disrupsi ini. Betul. Jadi benang merahnya itu kesadaran diri yang nggak statis ya, tapi dinamis, sama kemauan belajar seumur hidup. Nah, sebagai penutup nih, kita balik sedikit ke jendela Johari tadi. Oke, Kan ada area tidak diketahui itu. Potensi dalam diri Anda yang mungkin belum kesentuh sama sekali. Anda sendiri nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Pertanyaan buat Anda renungkan nih. apa tuh? Apa ya? Satu langkah paling kecil aja deh yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai ngintip atau mungkin ngebuka sedikit aja potensi di area misterius itu. Apa kira-kira?